Dan ketahuilah, sejatinya yang kita tunggu setiap saat, sejatinya yang kita tunggu setiap waktu, bukan waktu makan kita, bukan waktu minum kita, bukan waktu tidur kita, bukan pula waktu bekerja kita. Akan tetapi yang kita tunggu setiap saat, yang kita tunggu setiap waktu adalah penjemputan daripada malaikat maut. Yang kita tunggu setiap saat adalah kematian. Saudaraku, tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kelebihan rizki, maka jangan pelit, jangan bakhil, jangan kikir, karena sejatinya harta kita yang sungguhnya, yang sebenarnya bukan yang kita nikmati di dunia ini. Bukan yang kita nikmati di dunia ini bersama keluarga kita, anak keturunan kita, pendamping hidup kita, bukan. Akan tetapi harta kita yang sebenarnya adalah apa yang kita infakkan, yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usiku nafsi wa iyyakum jami'an bitaqwallahi tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya setiap yang memiliki jiwa, setiap yang memiliki nafas, pasti akan merasakan yang namanya kematian, pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Oleh karenanya, sebelum kematian itu datang kepada kita, sebelum kematian itu datang menghampiri kita, sebelum kematian itu datang menjemput kita, maka persiapkan bekal yang terbaik. Tidak ada bekal yang terbaik kecuali amal soleh. Tidak ada bekal yang terbaik kecuali amal kebaikan. Tidak ada bekal yang terbaik kecuali amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa, setiap yang memiliki nafas, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di ayat yang lainnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau wahai Muhammad mati dan semua manusia akan mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari ayat yang mulia ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya semua kita akan mati. Dan ketahuilah, sejatinya yang kita tunggu setiap saat, sejatinya yang kita tunggu setiap waktu, bukan waktu makan kita, bukan waktu minum kita,
bukan waktu tidur kita, bukan pula waktu bekerja kita. Akan tetapi yang kita tunggu setiap saat, yang kita tunggu setiap waktu adalah penjemputan daripada malaikat maut. Yang kita tunggu setiap saat adalah kematian. Namun sungguh banyak di antara kita kadangkala berkata, yang akan mati adalah yang sudah usia tua. Yang mati adalah yang berbaring di rumah sakit. Yang mati adalah yang hidupnya susah. Renungkan saudaraku, berapa banyak kita dapatkan khabar atau informasi seakan-akan kita tidak percaya, seakan-akan kita tidak yakin, namun itulah kenyataan. Si fulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si fulanah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seakan-akan kita tidak percaya, dia mati padahal tidak sakit. Dia mati padahal masih muda. Dia mati hidupnya nyaman, bahagia, tenang. Itulah kematian. Kita pun demikian saudaraku. Jangankan mereka, kita pun hari ini, nanti malam, besok, lusa, kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin ambil kita, tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Saudaraku, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, pernah suatu hari ada seorang sahabat dari kaum Ansar datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian setelah beliau memberikan salam kepada Rasul, dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasul, siapakah dari manusia yang paling cerdas? Siapakah dari mukmin yang paling cerdas? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, "Aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, manusia dari mukmin yang paling cerdas adalah mereka yang banyak mengingat kematian. Inilah nasihat yang paling berharga. Manusia yang paling cerdas, kata Rasul, adalah mereka yang banyak mengingat kematian. Karena sungguhnya orang yang banyak mengingat kematian, dia akan senantiasa berusaha dan terus berusaha mempersiapkan bekal yang terbaik untuk hari esok, yaitu kehidupan akhirat. Ulaikal akyas. Itulah manusia yang paling cerdas. Itulah manusia yang paling cerdas, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita bahwasanya manusia yang paling cerdas bukan dia yang S1, S2, S3, tapi dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dia yang kaya raya, tapi dia lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan juga dia yang terkenal di dunia ini, namanya dikenal, tapi dia tidak tahu tujuan hidupnya. Akan tetapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang paling cerdas adalah yang banyak mengingat kematian. Karena orang yang selalu mengingat kematian, dia tidak akan sombong dengan jabatannya yang dia miliki di dunia ini. Orang yang selalu mengingat kematian, dia tidak akan sombong dengan parasnya yang bagus. Orang yang selalu mengingat kematian, dia tidak akan sombong dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan kemewahan-kemewahan dunia yang dia miliki saat ini. Karena dia tahu bahwa semuanya akan dia tinggalkan. Istri dia akan tinggalkan, anak dia akan tinggalkan, harta dia akan tinggalkan. Tidak ada yang menemaninya kecuali amal soleh. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathatin." Apabila anak Adam mati, apabila anak Adam meninggal dunia,
maka putus semua amalnya kecuali 3. Di antara amalan-amalan tersebut yang pertama, min shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, amal jariah. Wa min ilmin yantafa'u bihi, kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa min waladin salih yad'u lahu, dan dari anak yang soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan kebaikan, keberkahan, ampunan untuk orang tuanya. Inilah amal kebaikan yang akan senantiasa menemani seorang kelak di alam kuburnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kita semuanya agar bisa istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam amal soleh sampai kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara amalan-amalan yang akan menemani seorang tak kala di alam kuburnya, yang pertama adalah sedekah jariah, amal jariah. Saudaraku, tak kala Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kelebihan rizki, maka jangan pelit, jangan bakhil, jangan kikir, karena sejatinya harta kita yang sungguhnya, yang sebenarnya bukan yang kita nikmati di dunia ini. Bukan yang kita nikmati di dunia ini bersama keluarga kita, anak keturunan kita, pendamping hidup kita, bukan. Akan tetapi harta kita yang sebenarnya adalah apa yang kita infakkan, yang kita sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tak kala di sana ada informasi pembangunan masjid, sisihkan rezeki kita, walaupun itu 1 sak semen, pasir, koral, dan seterusnya. Ketika di sana ada informasi pembangunan sekolah, yang mana kita tahu di situ dipelajari ilmu agama, di situ dipelajari Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sisihkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita bisa meraih mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara yang kedua dari amal soleh yang akan mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Tentunya tidak ada ilmu yang bermanfaat kecuali ilmu agama. Ilmu mengajarkan, ilmu kita mengajarkan orang lain tentang baik, tentang buruk, tentang halal, tentang haram, tentang sunnah, tentang bid'ah, tentang tauhid, tentang syirik, dan juga kita mengajarkan orang lain Al-Quranul Karim. Inilah yang akan menemani kita. Dan yang ketiga kata Rasul alaihi salatu wassalam adalah doa dari anak yang soleh dan soleha. Saudaraku, tak kala Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita anak keturunan, maka jangan sampai kita hanya pandai dan pandai menyekolahkan dia untuk ilmu dunia saja. Karena siapa yang rugi? Kita yang rugi. Banyak orang tua saat ini dia menangis, dia menyesal. Kenapa anaknya di saat dia kecil dia tidak didik untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia hanya didik dan terus dia didik untuk mendapatkan S1, S2, S3, profesor. Tapi tak kala di usia tua dia lupa kepada orang tuanya. Tidak percaya banyak orang tua yang rugi ketika anaknya bekerja di perusahaan terkenal, gajinya besar. Orang tuanya yang sudah usia tua, sakit-sakitan di kampung, dia nelpon, wahai anakku, pulang, ibumu sakit, bapakmu sakit. Apa jawabannya dia? Maaf pak, waktu cuti tidak telah habis ya. Waktu cuti tidak ada pak. Dan kalau saya akan pulang, bisa jadi gaji saya akan dipotong, bahkan bisa jadi saya dikeluarkan dari perusahaan ini ya. Pulang nak, kata ibunya. Pulang nak, kata bapaknya, ibumu sakit, bapakmu sakit di kampung ini ya. Sebelum engkau menyesal ya, pulang ya. Anak tersebut ya merenung ya. Sehingga keesokan harinya apa yang terjadi?
Dia buka pelan-pelan SMS di handphonenya ya. Ternyata SMS tersebut berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibunya dia meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia. Saat itu penyesalan tidak ada arti, saudaraku. Tanyakan kepada saudaraku yang telah hilang ibunya, bapaknya. Dia ingin melihat bagaimana wajah ibunya saat ini 1 menit, tidak bisa. Dia ingin melihat wajah bapaknya 1 detik, tidak bisa. Walaupun dia meneteskan air mata darah, air mata nanah. Saudaraku, penyesalan tidak ada artinya. Oleh karenanya, ketika Allah berikan kepada kita anak keturunan, maka hendaklah saat kecil kita dia didik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh banyak orang tua yang di usia tua beruntung dia. Walaupun anaknya tidak ada S1, S2, dia tidak kerja di perusahaan apapun. Namun ketika dia mendengar informasi ibunya, bapaknya di kampung sakit, dia langsung pulang. Dia tinggalkan semua urusan dunia demi ibu bapaknya. Ketika ibunya sakit, bapaknya sakit, dia yang ngantar ke rumah sakit ya, dengan tangan lembutnya ya. Ketika ibunya, bapaknya ingin sakratul maut, apa kata dia? Wahai ibuku tercinta, wahai ayahku tercinta, ucapkan apa yang disampaikan oleh Rasul, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga ibu tersebut yang ingin sakratul maut, bapak tersebut yang ingin sakratul maut, mendengar ucapan yang mulia yang keluar dari anaknya, dia ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alangkah bahagianya anak tersebut, alangkah bahagianya orang tua tersebut, karena dia telah sukses mendidik anaknya, sehingga anak tersebut yang mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya wahai orang tua, alangkah mulianya engkau wahai orang tua, karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, man mata wa huwa yaqulu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal dunia, kemudian di akhir ucapannya dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti masuk surga. Kemudian bukan sampai di situ. Setelah meninggal ibu bapaknya, dia memandikan dengan tangan lembutnya. Setelah dia mandikan, dia kafani. Setelah itu dia sholatkan. Setelah itu dia mengantarkan ke kuburnya. Setelah di kuburnya, semua orang pulang. Kemudian diangkat tangannya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga dengan sebab itu, kubur orang tuanya yang tadinya sempit, Allah Subhanahu wa ta'ala luaskan seluas mata memandang. Yang tadi kubur orang tuanya gelap gulita, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya. Inilah keberuntungan yang dimiliki oleh orang tua yang telah mendidik anaknya sejak kecil untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita anak keturunan yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebab kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.